Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil dinil islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terjemah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja puji yang tertinggi, sanjungan yang dari kita yang pantas hanya kita tujukan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Maryam, surat yang ke-19, yang hari ini bagaimana dijadwalkan. Insya Allah kita akan masuki ayat yang ke-76. Kita akan baca lebih dahulu ayatnya dari ayat ke-76 ini, insya Allah nanti sampai kepada ayat 80 mungkin, ya, sampai ayat 80 nanti kita lihat. Silakan disimak di ayatnya. Kalau ada mushaf di depannya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw wa huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun marda wa khairum maradda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Subhanallah. Ayat ini kalau diterjemahkan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan akan menambah Allah terhadap orang-orang yang telah diberikannya petunjuk itu sendiri. Wal baqiyatus shalihat, dan apa-apa dari perbuatan-perbuatan baik yang tertinggal, ya, amal-amal soleh yang dilakukan, maka itu semua adalah sesuatu yang lebih baik si Allah pahalanya, dan itu adalah lebih baik nanti akibatnya, ya, tempat atau kesudahannya nanti. Jadi Allah akan menambah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dengan petunjuknya lagi, artinya semakin menguatkan keimanannya, dan amal-amal soleh yang tertinggal yang mereka lakukan di dunia itu, insya Allah adalah sesuatu yang lebih baik ganjarannya, dan itu adalah tempat kesudahan yang lebih baik baginya. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina, apakah engkau wahai Muhammad telah melihat, ya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, waqala, dan orang itu mengatakan, sungguh nanti kami akan didatangkan kepada kami harta dan anak-anak, harta dan pengikut-pengikut. Diwalada bisa diartikan anak, bisa diartikan pengikut. Attala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, apakah kalian melihat hal yang gaib
tahu bahwa nanti di akhirat kalian akan didatangkan kembali ketemu dengan anak-anak untuk mengikut kalian, harta kalian, atau kalian mendapatkan janji dari Allah yang Maha Rahman bahwa kalian akan menerima hal semacam itu. Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqul, nanti kami akan tuliskan apa yang mereka ucapkan itu, wa namuddu lahu, dan kami akan panjangkan baginya minal adabi madda. Azab yang akan mereka rasakan itu semakin panjang, atau maksudnya azab yang semakin lama, ya. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan, dan nanti dia akan datang kepada kami dalam keadaan sendirian. Ya, kita akan lihat ayat ini tafsirnya. Dikatakan dalam tafsir ini, wa kama zadallahu haula adwabin dalalah, sebagaimana orang-orang yang Allah sesatkan itu, mereka mendapati keadaan kesesatan mereka semakin bertambah, semakin jauh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yazidul muttaqin hudan wa rasyada. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya waktu itu di Mekah, mereka mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Mereka mendapatkan tambahan kekuatan keimanan yang menguatkan keyakinan dan keimanan mereka. Dimaksudnya orang kafir bisa bertambah kesesatan mereka dengan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, dengan perbuatan-perbuatan menyakiti umat Islam pada waktu itu yang mereka lakukan, maka mereka akan semakin sesat. Sedangkan orang yang beriman yang mendapatkan petunjuk dari Allah ini, mereka akan semakin kuat di atas petunjuk itu. Itulah makna kalimat wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah kepada orang-orang yang diberikan petunjuk itu, ditambahkannya petunjuknya, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun marda. Dan apa yang mereka tinggal dari amal-amal soleh yang dahulu mereka kerjakan di dunia, itu adalah hal yang lebih baik bagi Allah pahalanya, ya. Sisi Allah itu buat dia adalah lebih baik, buat kita maksudnya, ya. Dan itu merupakan akhir kesudahan hidup yang baik bagi kita orang beriman. Seolah dalam ayat ini Allah mengatakan begini, wa yazidullahul mu'mininal muhtadin, dan Allah menambahkan kepada orang-orang mukmin yang mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga mereka menjadi beriman, ya, basiratan wa imanan wa hidayah. Allah tambahkan bagi mereka basirah, ketajaman pandangan mereka sehingga lebih yakin dengan apa yang mereka imani ini. Lalu Allah tambahkan keimanan, maksudnya penguatan keimanannya itu sendiri. Wa hidayatan, Allah kasih petunjuk, maksudnya semakin jelas bagi mereka arah kehidupan yang seperti apa yang akan mereka tuju dalam kehidupan mereka. Wa a'malu salihah, dan adapun amalan-amalan salihah yang mereka lakukan itu di dunia, tabqa, itu tetap ada, terwujud nanti, ya. Allah tinggalkan sebagai amal yang nantinya li sahibiha dahran, bagi pelakunya, kita orang beriman yang melakukan kebaikan itu, di akhirat akan itu menjadi tabungan baginya. Jadi, tabungan baginya sehingga mereka bisa mendapatkan balasan dari amal-amal yang mereka lakukan. Wahiyya khairun mimma, ya, wahiyya khairun yatabahi bihi ahlul ardh. Nah, dan itu adalah hal yang baik, ya, yang bahkan lebih baik dibandingkan apapun, ya, dengan apa yang ada, dan nanti di akhirat mereka bisa membanggakan itu kepada orang-orang lainnya. Jadi maksudnya kepada penduduk bumi yang lainnya, misalnya ala yatabahi bihi ahlul ardh. Jadi bisa dia banggakan, ya, di antara penduduk bumi yang Allah kumpulkan kembali di alam akhirat, ya,
Maka orang-orang beriman akan merasa bangga dengan amal-amal soleh yang telah mereka perbuat, karena amal-amal soleh inilah yang menjadi sebab Allah menurunkan ridho dan rahmatnya, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Wa khairul ruju'an wa ma'abah. Amal-amal soleh ini menjadi tempat kembali yang terbaik. Jadi kesudahan mereka, tempat tinggal mereka yang nantinya akan kekal itu, itulah balasan yang baik bagi mereka. Fa inna na'imad dunya zatil. Karena kenikmatan dunia yang dirasakan yang zatil, yang pasti lenyap, yang pasti hilang, yang pasti menuju kepada tidak ada kembali. Sedangkan yang nanti di akhirat, dari amal soleh yang mereka berbuat, itulah yang mengekalkan mereka dan buat mereka mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Wa na'imul akhirah baqin daimun. Ya. Sedangkan kenikmatan akhirat nanti adalah kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang berlangsung terus-menerus. Wa lihada kana salawatullahi alaihi yaqul Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Itulah sebabnya Rasulullah dalam beberapa kalimat-kalimat doanya, diantaranya yang beliau ucapkan adalah Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan itu kecuali kehidupan di akhirat. Maksudnya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan yang nanti akan ada di alam akhirat. Laqad za'amal musyrikuna annahum ahda. Ya. Manittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang-orang kafir Quraisy merasa mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk, bahwa mereka adalah orang-orang yang keadaannya lebih baik daripada para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahum aghna wa an'am wa abha. Karena waktu di dunia saat itu orang-orang kafir itu, ya, orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang lebih terhormat kedudukannya, bangsawan, ya, orang-orang berada, katakanlah pada waktu itu di dunia. Ya. Fabayyana ta'ala anna ma hum alaihi minan na'im munqad za'il. Maka Allah terangkan bahwa semua yang mereka rasakan sebagai kenikmatan di dunia, kekayaan mereka, harta mereka, kedudukan sosial mereka waktu di dunia, maka nanti di akhirat tidak ada apa-apanya. Semua akan lenyap, semua tidak ada apa yang mereka miliki lagi sedikit pun. La bisafwin li sahibihi wa la yadum. La yasfu li sahibihi wa la yadum. Itu tidak sampai kepada orang yang memilikinya itu, jangankan dia merasakannya kembali, melihatnya pun sudah tidak mungkin, karena itu semua sudah tidak ada lagi apa yang mereka miliki. Wa amma a'malul khair, tapi amalan-amalan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang beriman, memilih jalan Islam ini, memilih mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, waf'alul bir, dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan lainnya, berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, kepada lingkungan, memiliki kesalehan-kesalehan sosial, semangat-semangat berbuat kebajikan, ya, min tasbihin wa tahmidin wa salatin wa zakatin wa zikrin wa tilawatin. Amalan-amalan kebaikan apapun, termasuk tasbih mereka, zikir mereka, tahmid mereka, salat mereka, zakat mereka, ya, zikir dan bacaan Al-Quran mereka, fa innaha hiyal baqiyah al-khalidah. Maka itulah amalan yang akan kekal, yang akan mereka saksikan dan mereka rasakan balasannya di akhirat. Allati yusabu 'alaiha al-insan. Dengan itulah Allah akan memberikan balasan pahala setiap manusia. Wa ma yabqa khairun mimma yafmu. Ya. Dan apa yang mengekalkan seseorang, ya, dari amalannya itu yang membuat dia akan menikmati nanti di akhirat, itu tentu adalah amalan yang jauh lebih baik daripada apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir, kekayaan mereka di dunia, yang ternyata di akhirat mereka tidak akan memiliki apa-apa lagi. Wa kullu na'imid dunya za'ilun la mahalata. Ya, jadi kesimpulannya, kenikmatan dunia itu akan menuju kepada lenyap dan kehancuran, dan tidak ada lagi tempat
bagi mereka nanti di akhirat. Nggak ada lagi mereka akan lihat. Nah, jadi Allah itu sebetulnya di ayat ini memberikan tambahan semangat kepada orang-orang beriman atas apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir yang diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa mereka nanti akan bisa bebas, bisa selamat. Kalaupun Allah masuk ke dalam neraka, nanti mereka akan keluar lagi. Ya. Mereka melakukan itu semua, ya, dalam kehidupan mereka itu. Mereka merasa bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi, ada kehidupan lagi nanti di akhirat, ada kebangkitan lagi, itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin tulang belulang daging yang semua sudah hancur, lenyap, ya, maka itu akan disatukan kembali. Itu pandangan mereka. Ya. Jadi seperti yang diterangkan dalam surat Yasin yang saya sebutkan tempoh hari, ayat 79, ya, ayat 78 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Allah membuat perumpamaan, yang perumpamaan itu adalah tentang diri manusia sendiri yang Allah ciptakan asalnya dari tidak ada menjadi ada, dari setetes mani kemudian berkembang menjadi mereka manusia seperti hari ini, sekarang ini. Lalu kemudian ketika mereka nantinya wafat, orang kafir punya pandangan, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan kami lagi setelah tulang belulang kami ini hancur? Ya. Maka Allah menjawab, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu yang tidak percaya tentang hari kiamat, bahwa tulang belulang manusia nanti ini akan disatukan kembali menjadi utuh dan berwujud manusia kembali nanti di akhirat, itu oleh zat yang pertama kali telah membuat mereka dari tidak ada menjadi ada, dari setetes mani menjadi manusia seperti kita pada hari ini. Ya. Kemudian kita lihat, ya, ba'da hadzal istighraq syamil alladhi rasamat suratul karimah lil mukadzibin bil qiyamah. Setelah Allah gambarkan bahwa orang-orang beriman dikuatkan keimanan mereka dengan apa yang mereka yakini, mengikuti ajaran Nabi Muhammad ini, membuat mereka jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan apa yang mereka perbuat di dunia ini pasti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah. Sementara orang-orang kafir, kaum musyrikin, dengan apa yang mereka yakini, ya, bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, mereka akan sangat merugi ketika mereka dapati nanti di akhirat mereka tidak dapati kembali apa yang mereka miliki di dunia. Nah, kemudian Al-Quran menggambarkan lebih lanjut tentang keadaan orang, Allah gambarkan tentang mukadzibina lil qiyamah, orang yang mendustakan hari kiamat itu, mereka yang munkirina lil ba'ti wan nusyur, mereka yang mengingkari hari kebangkitan, hari pengumpulan itu. Setelah Allah gambarkan keadaan mereka bahwa mereka tidak akan mendapati apa-apa, ya, Allah kemudian mengatakan, humul ladzil mukhaddi'ina bima hum alaihi minan na'im wa farwah wajah fi daril fana. Mereka itulah orang-orang yang akhirnya tahu bahwa yang mereka rasakan dari kenikmatan hidup itu hanyalah kenikmatan ketika mereka hidup di dunia itu saja. Mereka punya kekayaan, mereka punya kenikmatan, mereka punya kedudukan, tapi itu hanya ada pada saat mereka hidup di dunia. Ya. Lalu ketika mereka nanti dibangkitkan, mereka tidak punya apa-apa. Kecuali unal ayatul bayyinat bi qissati dzalikal kafir at-taghi al-As bin Wa'il ahad arkan da'aim kufur. Nah, kisah contoh daripada orang-orang kafir yang menghina, ya, mengejek orang-orang beriman dari orang Quraisy itu, diantaranya adalah sosok yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah bapak dari Amr bin As, sahabat Nabi yang nantinya menjadi gubernur di Mesir. Ya, Allah ditunjuk oleh Abu Bakar dia sebagai gubernur itu di Mesir. Ya, di zaman Umar juga dia masih menjadi gubernur. Nah, itu di Mesir. Nah, kemudian ayat berikutnya ini, ayat ke-77 ini menggambarkan tentang perbuatan Al-As bin Wa'il ini. Ini salah satu contoh sebetulnya. Bin Sonadid Quraisy, dia adalah tokoh besar Quraisy.
al-mustahzi'ina bil Qur'an war Rasul. Saat itu termasuk orang-orang yang mengejek, ya, memperolok-olok keislaman Nabi dan para sahabat. Al-Qur'an direndahkan, ya, dihinakan. Wa dzalika kana mudzat ala tughyani haula'il kafarah. Yang sebetulnya penggambaran tentang penyebutan sosok yang dimaksud ini adalah Al-As bin Wa'il adalah sebagai contoh bagi orang kafir lainnya semuanya. Ya. Makanya bunyi kalimatnya itu adalah alladzi. Nah, ini sosok seolah orangnya satu untuk menggambarkan siapa yang dimaksud ini. Maka yang dimaksud itu adalah Al-As bin Wa'il. Bagaimana wa takabburuhum wastinkafuhum an qawil haq. Nah, bagaimana keadaan dia menolak kebenaran, ya, mengingkari kebenaran dengan sikap sombongnya, sikap merasa hebatnya, merasa besarnya. Ya, ketika datang kebenaran kepada mereka, datang hudan, datang nur kepada mereka, mereka memperolok-oloknya. Nah, di sini kalimat bunyi ayatnya adalah ayat 77. Afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walad. Apakah engkau Muhammad tidak perhatikan ada sosok di antara orang-orang kafir Quraisy itu, ya, seperti Wa'il, seperti Al-As bin Wa'il ini, ya, yang mereka mengatakan bahwa nanti di hari kiamat kami akan didatangkan kembali dengan keluarga kami dikumpulkan kembali dengan harta kami, dengan keluarga kami akan ketemu dengan mereka semua. Itu mereka bilangnya begitu. Ya. Wa qala la utayanna malan wa walada. Mereka orang ini bilang, nah ini disebutnya waqala, dan dia mengatakan, nah dia ini maksudnya adalah Al-As bin Wa'il, ya. Al-As bin Wa'il sebagai contoh perbuatan orang kafir yang lain, karena Al-As bin Wa'il ini adalah tokoh yang pembesar. Jadi kalau tokohnya udah seperti itu, yang lain kan adalah hidupnya lebih miskin, lebih susah, nggak seperti dia. Dia ini konglomeratnya lah, tokoh hebatnya, orang yang punya kekayaan besar. Nah ternyata waktu itu, ya, dia bilang begini, nanti di akhirat itu semua akan kembali kepadaku, hartaku akan kembali kepadaku, anak, pengikutku semuanya akan kembali kepadaku. Maka kemudian Allah bertanya, ya, Nabi disuruh katakan ini kepada orang kafir itu. At-tola al-ghaiba amitahoda indar rahmani ahda. Engkau wahai Al-As bin Wa'il tahu bahwa nanti di akhirat engkau akan selamat, hartamu akan terlihat kembali, anakmu akan kumpul kembali denganmu. Hei, apakah karena engkau tahu yang gaib, bisa melihat yang gaib, atau engkau punya perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Rahman? Kamu punya janji bahwa janjinya itu Allah akan mengembalikan hartamu nanti di akhirat. Nah, itu begitu. Ini kalimat at-tola'a al-ghaiba. Apakah engkau melihat yang gaib, yang tahu yang gaib, amittakhadha indar rahmani ahda, atau engkau, ya, mengambil perjanjian dengan Tuhan. Dia Tuhan udah kasih janji kepastian buat kamu, ya, sehingga kamu berani ngomong begitu di hadapan Nabi Muhammad bahwa kamu akan kembali lagi hartamu, kembali lagi pengikutmu, anak-anakmu kumpul nanti di akhirat. Maka Allah katakan di ayat 79-nya, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak mungkin. Bahkan yang terjadi adalah sanaktubu ma yaqul. Aku akan tuliskan, kata Allah. Kami tuliskan apa yang dia ucapkan itu. Ya. Yang dia ucapkan hari ini, la utayanna malan wa walada, bahwa akan didatangi kepadaku kembali nanti di akhirat anak-anakku, hartaku dikumpulkan lagi, dan aku akan menyaksikan mereka ada pada diriku lagi. Kata-kata itu, kata Allah, nanti akan aku perlihatkan dan aku tulis. Nah, tulisannya itu akan aku bacakan kepada dia nanti di hari kiamat, kata Allah. Wa namuddu lahu minal azab. Bahkan itu menjadi sebab aku akan perpanjang azab yang dia rasakan. Diperbanyak azab yang dia rasakan karena ucapannya di dunia dulu merasa seperti itu. Ya. Wa narithu ma yaqul wa yatina farda. Dan kami akan mewarisi ucapannya. Maksudnya ucapannya itu akan tinggal bersama kami terus. Kami ingat, kami ketahui, kami catat itu nanti, ya. Maka itu akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah, dan justru nanti akan terbukti dia datang kepadaku, kata Allah, datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan sendirian.
nggak ada apa-apa lagi, nggak ada hartanya, nggak ada anaknya, nggak ada istrinya, nggak ada keluarganya, tidak ada pengikutnya dan siapa-siapa. Nah, inilah kisah dari seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il, yang juga ketika turun surat Al-Kautsar dahulu, ini adalah tokoh yang disebutkan di dalam ayat Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad, itulah yang terputus. Karena dia menuduh Nabi terputus, ya. Karena peristiwa setelah ketika turunnya surat Al-Kautsar itu dulu, itu anak Nabi yang terakhir yang bernama Ibrahim itu wafat. Ya. Nabi punya anak 3 laki-laki. Yang pertama Abdullah sudah wafat sebelumnya, yang kedua Qasim sudah wafat, yang ketiga Ibrahim juga wafat. Karena anak laki-laki Nabi semuanya sudah wafat, maka saat itu Al-As bin Wa'il mengejek Nabi. Inna Muhammad qad abtar. Muhammad itu sudah terputus, nggak punya keturunan. Berarti dia tidak punya generasi pelanjut dari apa yang akan dia perbuat, dari apa yang dia miliki. Kalau dia punya harta, nggak bisa dilanjutkan. Dia punya usaha, nggak bisa dilanjutkan. Dia punya kekayaan, nggak bisa dilanjutkan. Nggak ada lagi, terputus dia. Setelah itu dia mati, hilang semua. Itu ejekan dari Al-As bin Wa'il di surat Al-Kautsar. Nah, lalu kemudian Allah menjawab, Inna syani'aka wal abtar. Sebenarnya orang yang membenci kau wahai Muhammad, itulah yang terputus. Nah, orang yang sama inilah yang dikisahkan di dalam surat Maryam ini, yaitu Al-As bin Wa'il, yang berani mengatakan bahwa di akhirat kami akan didatangkan lagi dengan harta yang kami miliki. Kami akan ketemu dengan anak-anak kami, yang keluarga kami. Maka ini kata Allah, jadi catatan yang justru akan membuat azab yang akan dirasakannya di akhirat akan tambah lama, tambah panjang, tambah pedih. Itu yang dia akan rasakan. Dan dia nanti akan menghadap kepada kami, kata Allah, sendirian. Itu kata Allah kepada yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, agar beliau menjadi tenang dengan keadaan itu. Jadi kita lihat kisahnya ini dikisahkan lebih lanjut. Laqad kana al-musyrikuuna yunkiruna al-ba'tsa wan nusyur. Memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Mekah waktu itu adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan yang mengingkari hari pengumpulan. Jadi ini sudah berulang saya ingatkan, beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, kaum Bani Israel, karena mereka dulu menerima kitab dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, ya, dari Nabi Ibrahim, maka mereka adalah orang-orang yang bisa mengimani adanya hari kebangkitan. Hari kiamat itu ada, mereka yakini. Tapi bagi orang-orang Mekah, kaum musyrikin penyembah berhala ini, mereka sama sekali adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ya. Yaskharuna wa yahzauna mimman yadda'i anna hunaka jannah wa nar. Mereka adalah orang-orang yang berani mengejek, berani menghina siapapun yang mengatakan nanti ada surga, ada neraka di akhirat. Ejek oleh mereka malah. Orang yang berani mengatakan ada surga, ada neraka. Wa jazaan wa hisaban. Nanti ada hisab, ada penghisaban, ada balasan. Ya. Bal yaziduna fil baghi wal udwan. Orang yang mengatakan seperti itu diingkari oleh mereka. Mereka malah menghina ya orang yang mengatakan nanti ada hari kiamat, nanti ada hari kebangkitan, hari pengumpulan dan lain-lain. Bahkan yaziduna fil baghi wal udwan. Orang ini semakin durhaka, semakin bertambah kesombongannya. Bisukhriyah bil mu'minina ad-du'afa. Bertambah ya ejekan-ejekannya kepada orang mukmin yang saat ini dalam keadaan du'afa, lemah. Memang orang-orang mukmin waktu itu di zaman Nabi kita Muhammad awal-awal di Mekah adalah orang yang lemah, kebanyakan dari kalangan budak, orang-orang yang miskin. Karena waktu itu dakwah Nabi kepada mereka, kepada para pembesar Quraisy itu belum sampai langsung kepada mereka, dan waktu itu belum masuk Islam sahabat Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah orang-orang kafir Quraisy yang lainnya yang juga tokoh-tokoh
tertarik kepada ajaran Islam. Selanjutnya, fayakuluna huquqahum wa amwalahum bisabab annahum ya'taqiduna bi hayatin ukhra ghaira hadhil hayah. Maka balasannya nanti di akhirat justru orang-orang yang diejek dan dinamakan orang-orang mukmin yang lemah di dunia ini, yang diejek oleh orang kafir tadi, mereka akan menikmati hak-hak mereka di sana, di alam akhirat. Nah, harta mereka, kekayaan mereka, Allah berikan kepada mereka semua. Karena sebab mereka meyakini bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi Allah balas keyakinan orang beriman yang semacam itu. Walinastami'u ila hadhil muhawar allati hadathat baina taghiyah min tughati Quraisy wa baina sahabi al-Habbab ibn al-Arud. Ya. Kita akan lihat dalam berikutnya ini keterangan ada satu hadis yang menggambarkan tentang dialog antara orang yang durhaka dari orang kafir Quraisy ini, ya, dengan orang yang beriman. Ya. Jadi kesombongan orang Quraisy ini terwakili dengan orang ini berdialog dengan salah satu sahabat Nabi yang beriman yang bernama Habbab, ya, Habbab bin al-Arad, ya, al-Arad radhiyallahu anhu. Dalam riwayat faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Habbab qala, ya, diterangkan dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, ya, hadis muttafaq alaih, hadis yang kuat, ya, sahih, tentang keadaan Habbab ini. Qala, dia mengatakan begini, kuntu qayyinan fil jahiliyah ay haddadan. Nah, dulu kami, ya, adalah sebelum masuk Islam adalah orang yang biasa-biasa. Kami tukang pandai besi, kami tukang kayu, kami orang-orang yang bukan orang-orang besar, ya. Kana li alal As bin Wa'il as-Sahmi, ya, dainun. Aku dulu bahkan punya utang dalam kehidupanku dengan seorang tokoh, ya, orang kaya di zaman itu, yaitu Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ini yang orang kafir yang juga tadi dibicarakan sebelumnya. Di Habbab ini orang yang miskin, hanya pandai besi, ya, kemudian dia punya utang dengan si Al-As bin Wa'il ini. Fa'ataituhu attaqallahu faqala la'u'tika hatta tukaffiru Muhammad. Aku datang kepadanya. Ketika itu aku datang minta kepadanya untuk diizinkan, ya, menunda pembayarannya, ya, belum bisa dia lunasi pada hari itu. Maka saat itu Al-As bilang begini, aku akan berikan, aku izinkan, engkau boleh nggak bayar dulu sampai kapanpun utangmu, bisa, ya. Asalkan engkau tinggalkan ajaran, engkau ingkari itu Muhammad, engkau keluar dari ajaran Muhammad. Fakultu, maka Habbab jawab begini, wallahi la akfuru hatta yumitakallah tsumma tub'ats. Demi Allah, aku tidak akan mengingkari, ya, ajaran Nabi Muhammad ini, ya, sampai akhirnya engkau yang Allah matikan dan engkau yang Allah akan bangkitkan nanti setelah kematian ini. Jadi artinya orang ini berani menjawab, dan itu hanyalah soal utang, tapi kok dia berbicara dengan alasan lain soal keyakinan dia. Maka dia juga menjawab dengan berani bahwa demi Allah aku tidak akan tinggalkan ajaran Nabi Muhammad ini sampai justru engkau yang nantinya Allah matikan dan engkau nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Qala wa inni lamaitun tsumma mab'uts. Lalu dia bilang, aku nanti bakal mati, aku nanti akan dibangkitkan lagi setelah aku mati. Dengan nada ejek, ya, ejekan, si Al-As bin Wa'il ngomong begitu, bahwa nanti aku akan mati dan setelah aku mati nanti aku akan dibangkitkan. Qultu bala, kata Habbab, iya benar, engkau nanti akan mati dan engkau nanti akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan oleh Allah lagi. Maka dia katakan, da'ni hatta amut wa ub'at wa sa'utiya malan waladan wa aqdika, ya.
Lalu dia bilang, kalau gitu biarkan aku sampai aku mati, aku dibangkitkan. Maka nanti katanya harta yang engkau utang kepadaku itu semuanya kembali kepadaku. Hartaku, anakku, nggak bayar nggak apa-apa, itu akan kembali kepadaku. Jadi dengan sombongnya si Anas bin Wa'il ini, uh, tadi kan sahabat Nabi ini mengatakan dia tidak akan mengingkari Nabi karena kalau dibebaskan utangnya asal dia mau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Maka dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, ya, bahkan sampai engkau mati, maksudnya si orang kafir ini, dan sampai engkau dibangkitkan. Orang kafir ini malah menjawab, aku nanti akan mati dan akan dibangkitkan. Justru nanti kalau aku mati dan dibangkitkan, ya, hutangmu aku anggap lunas karena aku akan punya harta lagi yang banyak. Hartaku semua kembali kepadaku, anakku akan kembali kepadaku, pengikut kembali kepadaku. Itu jawaban si Al-As bin Wa'il ini. Ya. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini. Fara'aita, apakah kau tidak perhatikan wahai Muhammad? Ada orang kafir, alladzi kafara bi ayatina, orang yang kafir kepada ayat kami, yaitu Al-As bin Wa'il ini, wa qala, dia bilang la utayanna malan wa walad, bahwa akan datang kepadaku nanti, ya, hartaku dan pengikutku. Ya, jadi istilahnya dia akan mendapati kembali apa yang dia miliki nantinya. Soalnya dia bilang, pasti apa yang aku miliki di dunia ini akan kembali kepadaku. Hartaku, anakku, termasuk utangmu, seolah kayak begitu. Utangmu yang nggak dibayar, itu akan kembali kepadaku. Ini konteksnya bukan soal bayar dan tidak bayar. Si sahabat Nabi tentu akan membayar juga. Cuma waktu itu dalam kondisi dia sedang berdialog, minta tempo, tapi kemudian dia tentu akan melunasi konteksnya begitu pasti. Hanya saja jawaban si orang kafir ini luar biasa, menyangkut pautkan dengan keimanan orang itu. Jadi dikatakan baru bisa bebas kalau dia mau meninggalkan ajaran Nabi. Kemudian lebih lanjut kita lihat makna ayat yang mulia ini. Ya. Seolah-olah begini, akhbirni an hadza saqi al-fajir. Coba beritahu kepadaku, ada sosok yang durhaka, yang jahat, al-mukadzib bil ba'ti wan nusyur, yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pengumpulan nanti, alladzi jahada bi ayatillah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, mendurhakai ayat-ayat Allah ini, thumma za'ama annallaha sayu'tihi fil akhirati al-mal wal banin. Kemudian orang itu pada saat yang bersamaan mengatakan bahwa nanti akan Allah berikan kepadanya kekayaan di akhirat. Dia punya harta lagi, dia punya anak-anak lagi. Halittala'a hadzal fajir 'alal ghaib, maka sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dia tahu yang gaib, bisa ngomong kayak begitu, atau dia punya perjanjian dengan Tuhan sehingga dia bisa mengatakan bahwa dia akan mendapatkan lagi hartanya dan anak-anaknya nanti di akhirat. Ya. Hal tahaqqaq anna Allah sayukrimuhu fil akhirah, apakah pasti benar seperti anggapannya nanti di akhirat Allah akan memuliakan dia lagi, diberikan lagi dia kekayaan? Wa yu'tihil amwal al-katsirah, Allah berikan kepadanya harta yang banyak, wa dzurriyyah wal banin, Allah berikan keturunan, Allah berikan anak-anak pengikut lagi. Am a'tahu Allahu 'ahdan wa mawthiqan, atau dia kalau nggak lihat yang gaib, nggak tahu yang gaib, untuk dia ada perjanjian dengan Tuhan, ada perjanjian antara dia dengan Tuhan. Fa huwa yatakallam an thiqatin wa yaqinin, saat itu si Al-As bin Wa'il ngomong itu kayak betul-betul yakin gitu, nanti akan dapat hartaku, akan datang lagi, anakku akan kumpul lagi dengan aku, ya. Nah itu ngomongnya kok kayak yakin betul. Kalla, maka jawablah wahai Muhammad kepada orang yang semacam itu, laisal amru kama yakun, perkaranya bukan sesederhana itu.
bukan apa yang seperti dia ucapkan itu yang nanti akan terjadi. Ya. Faliyartada dzalika syaqi hadhihi da'awi al-batilah. Maka biarkan wahai Muhammad, orang semacam Al-As bin Wa'il ini dengan segala macam anggapan-anggapan dan persangkaan-persangkaannya bahwa dia nanti akan mendapatkan lagi harta. Anggapan batil mereka biar wal amani al-fazi'ah, biarkan dia dengan angan-angan hidupnya. Fasawfa nudha'if lahul adab makana inda bil mali wal walad. Maka biarkan dia sekarang seperti itu perbuatannya, nanti di akhirat akan kami lipat gandakan azab untuknya dengan apa yang dia bilang punya anak lagi, punya harta lagi yang banyak. Harta dan anak yang dia bilang dia punya itu akan jadi sebab dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'a tughyanihi, sebagai balasan kesombongannya, wastihza'i, balasan ejekannya waktu di dunia. Wa narithuhu ba'da mautihi kullama yamliku, dan kami adalah pewaris dari semua yang dia milikinya setelah dia mati. Maka seolah-olah kata Allah maksudnya, hartanya kembali kepadaku, semua anaknya kembali kepadaku, yang dimilikinya semuanya ada padaku. Maka ini akan jadi warisan yang menjadi sebab nantinya dia justru akan lebih banyak diazab oleh Allah. Ya. Wa yatina yaumal qiyamah wahidan farida, nanti dia akhirnya akan datang kepada kami kata Allah dalam keadaan sendirian, ada pengikutnya. Ya. Wahidan, sosok satu sendirian betul-betul sendirian, gak ada temannya, gak ada sama-sama yang ada sama dia lagi. La mala lahu wala walad, gak ada harta, gak ada anak, wala nasira wala sanad, tidak punya penolong, bahkan tidak punya tempat bergantung. Jadi orang yang bisa diharapkan memberikan bantuan kepadanya, pertolongan kepadanya, itu nggak ada sama sekali. Juga ada sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas, anna rijala min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada kelompok sahabat-sahabat Nabi waktu itu, kana lahum duyun ala Al-As bin Wa'il. Dan riwayat Ibnu Abbas dikatakan bukan hanya kisah sahabat, beberapa sahabat Nabi yang lain itu ada yang punya utang memang dengan Al-As bin Wa'il ini. Ya. Fa'atahu yatafadawnahu. Ya. Saat itu mereka datang, ya, hendak melunasi, ya, utangnya itu. Ya. Kemudian faqala alastum taz'amuna anna fil jannah dhahaban wa fiddatan wa hariran wa min kulli thamarat, qalu bala. Ya. Orang itu dengan sombongnya mengatakan begini, bukankah kalian orang-orang meyakini bahwa nanti ada surga, di surga itu ada emas, ada perak, ada sutra, ya, ada min kulli thamarat, semua buah-buahan, kenikmatan-kenikmatan banyak di sana. Kalau sahabat-sahabat Nabi waktu itu jawab, ya benar. Jadi ini sahabat Nabi ini yang banyak ini justru datang dalam kondisi mau melunasi hutang mereka. Saat mau melunasi hutang, itu diejek oleh Al-As bin Wa'il ini, seolah-olah, apa kalian udah punya? Kok mau bayar utang? Dengan pertanyaan, kalian kan beriman pada hari kiamat, beriman ada surga, tapi di surga ada emas, ada harta, ada ini, ada semua, ada kenikmatan-kenikmatan, ada makanan yang enak semuanya, kata kalian. Sahabat lagi jawab, iya betul. Qala idzan fantadiruni ila dzalika al-yaum fasayu'tina Allahul mala wal banin. Ya. Kalau gitu tunggu nanti, ya, di hari kiamat. Ya. Kita selesaikan nanti di hari kiamat. Pada hari itu, ya, apa yang kalian mau bayarkan sekarang nggak ada gunanya. Saya punya lebih banyak lagi dari itu. Tuhan akan kasih saya harta, Tuhan akan kasih saya anak, dari semua yang saya miliki di dunia itu akan diberikan kepada saya lagi. Kata si si Al-As bin Wa'il ini. Jadi orang membayar utang malah dia dengan sombongnya mengatakan udahlah nggak perlu, itu kecil, karena memang pinjaman orang-orang sahabat Nabi dulu bukan pinjaman besar, pinjaman kebutuhan. Karena orang-orang berutang di zaman Nabi dulu rata-rata utang karena kebutuhan makan. Ya, utang mereka utang-utang yang memang sifatnya utang yang primer, yang mereka perlu makan, nggak ada hartanya mereka pinjam, itu begitu.
Nah, dengan sombongnya dan mengejeknya si Al-Wa'il bilang begitu, Al-As bin Wa'il ini. Udahlah, nggak usah. Nanti di akhirat saya akan dapat dari Tuhanmu yang banyak. Ya. Yaqulu dzalika sukhriyatan wastihza'an. Dia mengatakan itu dengan olok-olok dan hinaan. Ya. Fa'anzalallahu fi haqqihi hadhil ayat. Maka Allah akan datangkan dia dengan haknya di hari kiamat. Maksudnya haknya dia adalah hartanya justru dan anak-anaknya yang dia yakini akan datang dia miliki di akhirat malah menjadi penyebab Allah akan melipat gandakan azabnya buat dia nanti di hari kiamat. Jadi rupanya ayat ini sedang menggambarkan tentang lebih lanjut tentang orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Nah, orang tidak percaya hari kiamat itu bukan sekedar dia tidak percaya, bahkan dia bersikap sombong seolah-olah kiamat itu adalah kalaupun ada itu dalam kekuasaan dia. Nah, kalaupun ada, kami juga punya. Kami juga akan memiliki semua yang kami miliki di dunia ini akan kami miliki pula nanti di akhirat. Itu begitu sombongnya si kafir ini, ya. Yang dicontohkan di sini adalah figur As bin Wa'il. Bahkan Allah katakan, kalla sekali-kali tidak, sanaktubu ma yaqul, kami akan tuliskan apa yang dia ucapkan hari ini. Ya. Nah, ucapannya hari ini itu akan menjadi sebab, ya, Allah akan memperlihatkan kepadanya bahwa dia pernah ngomong begitu di dunia. Rasakan sekarang ucapannya adalah tidak benar, bahkan ucapannya itu menjadi warisan Allah yang menjadi sebab Allah akan menambah azab baginya nanti di akhirat. Dari kisah Al-Athim, Al-Fajir, Al-As bin Wa'il ini, ya, dari kisah orang kafir Quraisy yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu Al-As bin Wa'il, nantaqilul ayat bil hadits an tawaghid Quraisy. Yang dalam ayat berikutnya bicara tentang secara umum orang kafir Quraisy lainnya dengan kedurhakaannya. Alladzina abadu awsanan wa hijaratan. Itu orang-orang musyrikin yang menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala. Asyrakuha fil ibadah ma'allah. Mereka mempersekutukan dalam ibadah itu bersama Allah. Artinya mereka orang Quraisy juga beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, tapi juga sujud kepada berhala, sujud kepada patung-patung Allata, Al-Uzza, Al-Manat. Liyakunu lahum izzan wa sanadan. Tujuannya adalah penyembahan itu nanti, ya, akan menjadi penolong bagi mereka. Ya, mereka kalau usahanya jadi lebih mudah, lebih lancar. Mereka kalau pergi berjalan safar di Jawa, mereka akan mendapatkan keuntungan dalam berdagang dan segala macam. Nah, itulah makanya mereka menyembah berhala itu. Jadi tujuan penyembahan orang-orang kafir Quraisy itu adalah untuk keuntungan duniawiyah mereka. Jadi mereka sembah Lata, sembah Uzza, walaupun dia juga meyakini Allah, tapi dia meyakini Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu berhala-berhala mereka sembah, karena berhala-berhala itulah yang membuat mereka hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, mereka memiliki kekayaan, ya. Dunianya menjadi mereka mudah peroleh. Wa ma daru annahum sayakununa lahum a'da yaumal qiyamah. Mereka inilah yang nantinya di akhirat justru akan menjadi musuh-musuh mereka di hari kiamat. Ya. Faqulun min man abida ghairallah, semua yang menyembah selain Allah, la yastashfa'u wa yastansaru bihi. Nah, jadi orang-orang yang menyembah berhala ini bergantung pada berhala itu. Nah, nanti kalaupun akhirat itu ada bagi mereka, itu adalah, ya, berhala-berhala ini akan menyelamatkan mereka, ia akan berikan syafaat kepada mereka, ia akan menolong mereka, ya. Dianggapnya mereka meyakini begitu. Fasatan qalibu mahabbatahu ila adawah wa ibadatahu ila khasarin wa dimarin. Mereka akhirnya ternyata akan mendapati apa yang mereka sembah selain Allah itu ternyata tidak akan ada apa-apanya, bahkan nanti akan membantah mereka, menjadi musuh bagi mereka. Kenapa kalian sembah aku? Kenapa kalian beribadah kepada kami? Nah, ini konteksnya bukan hanya sekedar berhala, tapi konteksnya juga adalah pembesar-pembesar Quraisy yang disanjung oleh orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang tidak beriman.
Jadi ada orang-orang rakyat biasa yang kecil yang selama ini bergabung dengan orang-orang yang kaya yang menjadi seolah-olah kayak menggadaikan kehormatannya. Nah, saat itu nanti di akhirat mereka justru akan saling menyalahkan satu sama lain. Maka dari itu ayat 81 ini ya, itu ayat 80 juga. Ya, di ayat 81 nanti ketemu kalimat wattakhadhu min dunillahi alihata liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda, ya kata Allah ya. Mereka bilang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan selain Allah. Ini di ayat ke-81, 82 nanti kita akan ketemu keterangan itu. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka agar menjadikan mereka punya izzah. Nah, izzah itu di sini dalam konteks ini adalah mereka kayak punya sosok yang menyelamatkan mereka, melindungi mereka, menjamin kesejahteraan hidup mereka. Kalla, Allah katakan kali-kali tidak, nanti sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Nanti kalian akan dapati ya apa yang mereka sembahan itu akan mengingkari penyembahan itu, bahwa kenapa kalian sembah kami? Nah, kenapa kalian jadikan kami sosok yang seolah menjamin kehidupan kalian? Itu akan diingkari oleh sesembahan itu, dan itu menjadi kerugian bagi orang yang dulunya menyembah. Jadi mereka antara yang menyembah dan yang disembah itu nanti akan terjadi permusuhan ya. Apa yang akan terjadi? Jadi wattakhadal musyrikuna asnaman abaduha min dunillah. Orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala mereka sebagai sembahan selain Allah, liyanalu biha al-izza wasyaraf, tujuannya biar dapat kemuliaan hidup, dapat keuntungan-keuntungan, ya dapat ketinggian derajat. Walaisar amru kama zannu wa tazahamu wa tawahamu. Dan kenyataannya nanti itu tidak seperti yang mereka bayangkan, yang mereka sangkakan. Fa innal alihah allati abaduha lan tanfa'uhum syai'a. Karena sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu nanti di akhirat akan mewujudkan dirinya bahwa mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada mereka, tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat, saya tadi sudah membaca juga ayat 81, 82, tapi ini nanti kita akan lebih dalami lagi. Kita sampai kepada ayat 80 dulu ya, tentang kisah Al-As bin Wa'il ya, contoh orang kafir yang menyombongkan dirinya dengan pengingkarannya kepada hari kiamat. Jadi bukan sekedar tidak percaya, tapi dia merasa seolah-olah di hari kiamat dia masih berkuasa, dia masih punya apapun. Nah, itu kesombongannya yang luar biasa. Dan ini lanjutan ayat ya, jadi mungkin keterangannya bisa kita pahami seperti itu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjut ayat ke-81, 82, dan kita akan lihat bahwasanya ayat 83 juga akan muncul lagi keterangan bahwa apa yang mereka perbuat dari orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat itu sebetulnya semua karena mereka tidak sadar apa yang mereka yakini dipengaruhi oleh setan yang memang dari awal sudah berjanji akan mengisi nanti neraka jahanam dengan dirinya dan manusia semuanya ya, kalau bisa yang jadi ajak supaya mereka sama-sama merasakan azab Allah di akhirat. Nah, itu jadi istilahnya setan cari teman, sebetulnya itu begitu. Jadi orang yang nggak percaya pada hari kiamat, nanti kita akan lihat sampai keterangan bahwa itu sebetulnya juga adalah karena pengaruh setan kepada orang-orang kafir tentang kehidupan mereka. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Anta rabbuna la ilaha illa anta subhanak. Allahumma ighfir lana warhamna
waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana al-muslimin alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faz'il akbari amin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najjina bi afwika wa hilmika minal adabil alim ya barru ya karim ya rahman ya rahim ya Rabb ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-hambamu yang mukmin yang taat kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim yang telah bertaubat kepadamu ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami untuk bersaudara dan berjamaah dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, selamatkanlah kami di saat terjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-Mu yang menerima kitabnya dari sebelah kanan mereka. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Dan jauhkanlah, hindarkanlah, selamatkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada siksa api neraka yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu waliyul taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.